Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Awards 2023 Best Energy Companies yang mengangkat tema membangun ketahanan energi di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia. Bersama saya Dina Gurni. Dan langsung saja kita akan mengulas terkait dengan bagaimana ketahanan energi di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia. Telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Jauhar Maulid selaku Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk dan Bapak Vincent Saputra selaku Direktur Keuangan PT RMK Energi Tbk. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak. Sehat pada pagi Sehat, hari ini? Baik, pertanyaan pertama saya tanyakan ke Pak Jauhar. Sebenarnya bagaimana view dari Rukun Raharja terkait dengan ketahanan energi di tanah air? Baik, kalau menurut kami sebagai salah satu pelaku energi di Indonesia, kami melihat ketahanan itu dari 4 aspek ya. Yang pertama itu adalah availability, di mana itu artinya ketersediaan daripada energi itu sendiri, dan juga accessibility, di mana itu adalah akses dari masyarakat terhadap energi itu sendiri, dan juga affordability, jadi bahwa energi itu bisa dibeli, harganya bisa diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu acceptability, dan ini adalah energi tersebut bisa memberikan dampak yang baik kepada lingkungan. Jadi 4 hal tersebut yang kalau dari sisi kami melihatnya ketahanan energi sebagai hal tersebut. Baik, kalau kita lihat situasi pada saat ini di Indonesia, apakah memang situasi ketahanan energi di Indonesia saat ini sudah maksimalkah atau sebenarnya masih bisa ada yang ditingkatkan kalau dari Pak Jauhar melihat? Kalau menurut kami masih sangat bisa ditingkatkan, karena bagaimanapun juga ketahanan energi kita saat ini kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa kita cukup tergantung dengan impor. Sementara kita sendiri memiliki cukup banyak sumber daya. Ya, kebetulan kami di sisi oil and gas tentu, khususnya di bidang minyak dan gas, kami melihat itu satu hal yang bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga yang terbaik adalah kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita dari dalam negeri sendiri. Tapi tantangannya tentu adalah bagaimana bisa mendapatkan potensi-potensi energi tersebut. Dalam hal ini tentu penemuan-penemuan daripada minyak atau ladang minyak dan gas yang baru. Baik, itu mungkin yang harus kita bisa hadapi bersama. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya beralih ke Pak Vincent terlebih dahulu, pertanyaan yang sama. Sebenarnya kalau dari Pak Vincent, melihat bagaimana sih kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini, apakah memang sudah di ranah yang cukup memuaskan atau sebenarnya masih bisa banyak yang ditingkatkan? Oke. Ya, kalau kita khususnya dari industri batu bara melihatnya tentu masih banyak yang bisa ditingkatkan. Karena ya memang tantangan sekarang ini kan mengenai ESG. Cuman kalau dari view kita sendiri, kita melihat batu bara ini masih sangat dibutuhkan. Terutama seperti yang tadi Pak Johan bilang tadi itu salah satu aspek pentingnya ini adalah affordability. Dan kalau kita menilainya reliability juga sangat penting. Sekarang ini alternatif untuk energi lain kan masih apalagi untuk energi terbarukan masih belum terlalu stabil, dan biayanya untuk memproduksi KWH yang sama itu masih jauh lebih tinggi daripada batu bara. Nah, dengan kondisi ekonomi yang saat ini baru keluar dari COVID, lagi baru mulai perbaikan-perbaikan, nah kami masih melihat batu bara ini masih cukup penting. Baik, lalu kalau kita bicara soal kontribusi yang diberikan oleh RMK Energi untuk mendorong ketahanan energi, karena kita tahu bahwa batu bara ini kan cukup banyak tantangannya. Yang pertama di mana geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada 2 konflik yang saat ini terjadi dan tentu saja juga berpengaruh terhadap distribusi batu bara global. Kemudian juga yang kedua adalah di mana batu bara sudah mulai banyak ditinggalkan oleh negara-negara, salah satunya Indonesia. Kira-kira bagaimana saat kita bicara soal kontribusi, apa yang sudah dilakukan Pak? Oke, ya kalau dari kita, batu bara ini kan sekarang ini ada penggunaan domestik dan penggunaan ekspor. Nah, yang kita lihat kalau penggunaan domestik ini masih cukup stabil. Artinya permintaannya masih cukup relatif stabil, tidak ada permintaan yang cukup masif, ada peningkatan yang cukup masif. Nah, tapi tadi yang disampaikan itu kondisi geopolitik perang ini sedikit banyak mempengaruhi supply chain di luar. Jadi permintaan ekspor saat ini cukup banyak, dan seperti yang kita lihat harga batu bara ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di 3-4 minggu terakhir ini. Nah, ya tapi tetap sampai saat ini view kami secara jangka panjang mengenai kestabilan energi
kita selalu percaya kita ngelihatnya dari sisi finding the right balance. Artinya antara non-renewable dengan renewable ini nanti akan ada satu titik keseimbangan di mana kedua-duanya bisa koeksis. Nah kalau itu view kita secara jangka panjang. Baik, mungkin pertanyaan yang sama untuk Rukun Raharja, dari bisnis Rukun Raharja sendiri melihat sejumlah tantangan. Yang pertama adalah di mana situasi geopolitik dunia, kemudian juga saat ini Indonesia sedang melakukan upaya-upaya menuju EBT begitu. Kira-kira bagaimana pengaruhnya dan juga apa kontribusi dari Rukun Raharja untuk meningkatkan ketahanan energi dalam negeri? Baik, memang konsep dari EBT ini cukup membuat kita mau tidak mau harus bersiap-siap ya. Nah, karena ke depan suka atau tidak suka itu pasti akan jadi satu keniscayaan. Saat ini kami lakukan dari Rukun Raharja adalah kami untuk membantu ketahanan energi di Indonesia. Kami mencoba untuk memperbanyak atau mendapatkan penemuan daripada lahan-lahan minyak atau gas yang baru, di mana kami juga memiliki beberapa lapangan. Saat ini juga ada yang sedang eksplorasi. Dan di samping itu juga kita juga mencoba mendapatkan alokasi gas yang bisa kita distribusikan kepada masyarakat. Dengan cara kami juga membangun banyak jaringan pipa khusus untuk gas. Karena di bidang usaha kami adalah di gas, jaringan pipa. Dan juga kami menyadari bahwa ESG ini juga merupakan satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, di mana kita berkomitmen pada tahun 2060. Dan kami sudah mulai mencoba juga untuk memasuki satu bidang, yaitu hilirisasi daripada gas tersebut, di mana kami coba menjajaki untuk bisa masuk ke petrochemical yang related ke energi, di mana itu ke depan bisa meng-create energi yang lebih bersih dari sekarang. Karena kami menyadari bahwa memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa untuk ketahanan energi Indonesia serta-merta harus switch langsung ke energi yang hijau. Tentu peran batu bara masih harus diperlukan, dan peran minyak juga masih diperlukan, dan peranan dari gas mungkin ke depan akan makin dominan. Karena dunia sudah menyepakati bahwa gasnya akan menjadi satu transition period, yang ada yang mengatakan 20 tahun, 30 tahun. Sebelum kita langsung on ke energi yang lebih bersih dan hijau. Kurang lebih seperti itu.